Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mania Mega Suara dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan pastinya selalu setia bareng Mega Suara 89,8 FM Kuningan. Hari ini ditemenin sama Kalin ya, pokoknya stay tune terus. Nah, Mania Mega Suara, pernah gak sih kalian pas lagi nongkrong gitu ya, atau mungkin lagi jalan ke pasar, terus lihat ada rokok yang bungkusnya tuh beda gitu, kayaknya nggak kayak biasanya gitu ya. Nah, kadang memang harganya juga super murah, tapi kalau diperhatiin apa ya, jadi nggak ada pita cukainya gitu ya. Nah, atau bahkan nih tulisan atau nama-nama di rokoknya tuh aneh-aneh gitu. Nah, itu yang biasa disebut rokok ilegal ya, Mania Mega Suara ya. Sekilas sih memang kelihatan sepele ya, terbilang murah juga. Tapi kalau kita gali nih lebih dalam lagi, ternyata rokok ilegal ini bisa bikin banyak kerugian, bukan cuma buat kesehatan aja ya, tapi juga buat ekonomi negara, bahkan bisa merugikan masyarakat kita sendiri. Aduh, jangan deh ya. Nah, ngomongin soal ini kayaknya menarik banget nih ya. Kita bahas bareng-bareng sama orang yang memang paham langsung tentang peredaran rokok ilegal, supaya kita semua nih Mania Mega Suara bisa lebih sadar dan ngerti kenapa hal ini tuh memang penting banget untuk diberantas ya. Nah, makanya di kesempatan kali ini kalian gak sendirian nih ya. Sudah hadir di studio narasumber yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol santai tapi penuh informasi pastinya. Luar biasa sekali ya. Dan memang untuk menggempur rokok ilegal, pastinya siapa ya yang gak tahu dengan istilah rokok ilegal. Nah, di sini yang kalian tahu sendiri ya, rokok ilegal itu kan memang membahayakan kesehatan karena memang kurang jelasnya keamanan bahan dan lainnya ya. Jadi mungkin kayaknya biar lebih jelas gitu ya, kita bisa langsung kenalan dulu mungkin ya. Boleh? Sudah siap semua ini ya? Oke, baik. Nah, baik, di sini kalian sudah bersama dengan Kasatpol PP Provinsi Jabar, dan juga ada Kanwil Bea Cukai Jabar juga, ada juga Polda Jabar dan Kasatpol PP Kabupaten Kuningan, dan yang terakhir ada API atau Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Kuningan. Mungkin kalian mau nyapa dulu dari Kanwil Bea Cukai. Ada Ibu Merina ya. Halo Ibu. Halo Teh Kalin. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Gimana perjalanannya Ibu ke sini? Alhamdulillah lancar ya. Lancar Sudah ya? ada tol, jadi bisa lebih cepat. Lebih Lebih cepat, cepat. betul banget. Kalau perjalanan lancar berarti nanti obrolan kita hari ini lancar. Harus ya? lancar. Betul banget. Apalagi obrolannya penting banget nih. Kita mengedukasi masyarakat mengenai rokok ilegal. Betul. Betul. Nah, gimana Bu kira-kira nih Bu? Mungkin di awal nih ada mungkin kata-kata yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Oke. Jadi izin pendengar Ya. atau sahabat Mega Suara? Mania Mega Suara. Mania Mega Suara. Oke. Lupa ya Pak ya. Enggak apa-apa. Baik, Teh Kalin dan Mania Mega Suara. Hari ini saya nih diajak oleh Pak Kasatpol PP nih bersama-sama teman-teman dari Polda Jabar, juga dari Satpol PP Kuningan dan rekan dari asosiasi untuk mensosialisasikan terkait dengan upaya penggempuran terhadap peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal itu apa sih? Gitu. Nah, tadi kan Teh Kalin udah ngasih clue nih gitu. Betul. Namanya yang ilegal atau yang palsu lah gitu. Kalau ilegal itu pasti palsu ya gitu. Betul. Kalau palsu itu biasanya murah. Murah. Nah, selain harga murah, itu ada tanda-tanda lain selain murah ya. Yang utama adalah bahwa
intinya terhadap rokok tersebut itu disebut ilegal itu karena tidak dibayarkan cukainya. Tidak dibayarkan cukai itu artinya apa? Di dalam rokoknya tidak ada pita cukainya. Teh kalian ngerokok nggak? Enggak, aman. Aman, oke. Nah kan sekarang tidak ada yang merokok. Lupa ini sampelnya yang di bawah nih. Oke. Jadi intinya tuh. Mau lihat ya. Oke, siap lah. Bayangin aja dulu lah. Bayangin. Kalau rokok legal itu ada pita cukainya sebagai tanda pelunasan kalau atas rokok tersebut udah dibayar ya cukainya oleh si perusahaan rokok gitu. Nah kalau yang rokok ilegal itu nggak ada pita cukainya. Nggak ada pita cukainya. Terus apakah kemudian yang ada pita cukainya apakah itu dijamin legal? Belum tentu juga. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa dipalsukan. Oh, jadi sama pita kayak cukai juga bisa dipalsukan. Iya, sama kayak uang. Uang aja dipalsukan ya yang segede gitu. Iya, apalagi nih cuma kecil dipalsuin aja gitu. Betul banget. Nah, kemudian kalau misalnya kita geser lagi, pita cukainya ada asli. Apakah itu sudah legal? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena bisa jadi itu bekas. Bisa jadi bekas. Kenapa? Bekas itu tidak boleh. Karena sebetulnya seharusnya penempelan pita cukai itu ditempatkan di area tempat pembukaan sehingga ketika dibuka itu robek. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, tapi kalau yang ini mah, yang curang-curang mah suka dikeletek aja pelan-pelan kayak perangko gitu. Biar masih utuh, nanti ditempelin lagi. Ini bukan ngajarin ya, bukan ngajarin. Cuma ada oknum yang melakukan itu. Nah, sehingga ditempel lagi. Jadi penempelan pita cukai bekas itu juga ilegal. Ilegal. Oke, sekarang geser lagi. Pita cukainya ada asli dan masih baru. Apakah sudah dijamin legal? Belum tentu juga. Belum tentu juga karena itu bisa jadi salah personalisasi. Salah personalisasi itu misalnya ini rokok produksi PT ABC, tapi ditempelkan di rokok produksi PT DEF. Itu nggak boleh. Karena pita cukai itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi sebuah perusahaan kalau ingin memasarkan produk rokoknya itu harus membeli pita cukai ke bea cukai itu masing-masing harus beli, nggak bisa nggak bisa beli aja dari rokok itu yang punya gitu, misalnya yang punya pita cukai sini pita cukainya saya beli, itu tidak boleh. Itu perbuatan pidana itu ya masuknya. Nah terus kalau misalnya geser, emang apa sih sebetulnya cukainya? Kenapa sih si rokok itu harus dikenakan cukai? Jadi gini untuk Mania Mega Suara, ini kita kita belajar sedikit tentang cukai. Apa sih cukai itu? Cukai itu adalah pajak tidak langsung yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sifat dan karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, konsumsinya itu harus dibatasi, harus peredarannya, produksi dan peredarannya harus diawasi. Konsumsinya membawa efek samping bagi lingkungan dan bagi kesehatan. Kemudian untuk menangani itu, pemerintah harus menegakkan demi keadilan dan keseimbangan, pemerintah mengenakan cukai terhadap barang-barang tersebut. Nah, apa saja sih sebetulnya barang-barang yang dikenakan cukai? Di Indonesia saat ini hanya 3 kelompok ya. Yang pertama etil alkohol. Kalau ibu-ibu mah yang alkohol 70% untuk untuk membersihkan make up gitu. Betul. Atau untuk sanitizer. Nah, itu banyak itu alkohol dalam kadar berapapun itu kena cukai. Hanya pembayaran cukainya itu pembayaran cukainya itu langsung oleh pengusaha ke pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, minuman mengandung etil alkohol. Minuman yang mengandung alkohol gitu. Kita nyebutnya minuman keras. Minuman keras dalam kadar berapapun juga dia wajib membayar cukai. Nah, tapi untuk minuman itu ada perbedaan perlakuan. Jadi kalau yang golongan A dia tidak menggunakan pita cukai. Kalau golongan B dan C itu golongan B itu di atas 5% sampai 20%, golongan C di atas 20%, itu harus ada pelekatan pita cukainya. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang suka ada operasi nih dari pemerintah jelang lebaran. Dapat nyita ribuan botol minuman keras yang tidak berpita cukai, itu artinya minuman ilegal. Kemudian barang yang ketiganya yang dikenakan cukai itu apa? Adalah hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu apa aja?
banyak banget jenisnya. Banyak ya. Salah satunya itu rokok. Nah, kalau Teh Kalin tahu nggak kalau rokok itu ada berapa macam? Tahunya ada apa tuh? filter gitu ya sama kretek. Betul nggak? Iya betul. Kretek dan putih disebutnya. Kretek dan putih. Karena yang kretek juga sekarang mah ada filternya. Jadi yang ada filternya itu bukan selalu berarti rokok putih, tapi ya rokok kretek juga ada, rokok kretek filter, rokok kretek tangan filter. Itu banyak jenisnya lah gitu, dan itu akan membedakan tarif cukainya. Jadi misalnya antara rokok putih dengan rokok kretek itu beda. Nanti rokok kretek sendiri, yang rokok kretek buatan tangan dengan rokok kretek buatan mesin itu tarif cukainya juga berbeda. Beda-beda. Nah, memang beberapa tahun ini, tahun kemarin lah dan sebelumnya, pemerintah meningkatkan tarif cukai rokok ya. Kenapa? Ada tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Yang pertama pastinya adalah ingin menurunkan prevalensi tingkat perokok di usia muda. Nah, ini bapak-bapak juga nih ya yang merokok, dah pasti atau dianya sendiri mah boleh ngerokok, tapi anak-anaknya mah kamu ngerokok ya. Padahal bapaknya ngerokok gitu. Artinya maksudnya si anak tuh kan nggak pengen. Nah, itu ada kekhawatiran dari pemerintah bahwa ternyata saat ini usia prevalensi perokok di usia muda tuh meningkat. Kemudian kedua, berdasarkan data di BPJS, tingkat konsumsi rokok itu menempati urutan kedua jumlah konsumsinya sesudah beras. Jadi kalian bisa bayangin orang tuh curiga kayaknya makan nasi sama rokok. Lauknya teh rokok ditabur gitu ya. Ini kedua setelah beras. Setelah beras, mengalahkan telur, daging dan lain-lain. Jadi curiga makannya sama rokok bukan sama telur sama daging. Nasi, lauknya rokok. Kayaknya sih itu aja cukup. Nah, kemudian pemerintah meningkatkan harga jual eceran minimum terhadap rokok, sehingga kemudian pemerintah rakyat mungkin banyak yang tarik. Aduh, ini apa sih pemerintah teh? Apa dipajakin? Wah, pajak dinaikin apa termasuk salah satunya rokok. Ini harga rokok mahal gitu, sehingga ayo sudah cari yang murah aja. Nah, padahal ada yang perlu diwaspadai. Rokok murah itu ya itu tadi, kalau jelas-jelas ilegal, ada bahaya lain yang mengancam. Kalau ilegal dari sisi penerimaan negara saja hanya berupa tidak terbayarnya cukai, nah, artinya penerimaan negara turun nih kalau banyak masyarakat yang curang nih memproduksi rokok ilegal. Tetapi sisi lainnya dari sisi kesehatan, siapa yang bisa menjamin bahan baku dari rokok ilegal itu? Kalau rokok yang benar itu bahan bakunya tembakau dicampur dengan ada yang cengkeh, ada ditambah mungkin dengan saus yang lain. Tetapi kalau yang lain sausnya wallahualam apa? Apalagi belakangan ini marak mungkin ya teman-teman dari Polda, ada tembakau gorila. Ternyata dicampur dengan zat adiktif lah gitu. Terus juga wallahualam si daun tembakonya mungkin diganti dengan jujukutan gitu. Atau mungkin daun runtah yang ada di dimanapun mungkin dijadikan sebagai bahan baku. Jadi ya wallahualam sih bahannya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Betul sekali, luar biasa sekali ya. Ini berarti kita mau coba masuk ke sesi pertanyaan dulu ya. Nah, baik, kalau tadi sudah ada penyampaian dari Ibu Mirna. Nah, sekarang coba boleh digunakan dulu Bapak earphone-nya. Kita langsung mau masuk ke pertanyaan untuk Bapak Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat. Di sini sudah ada Bapak Tulus Arifan ya Bapak. Oke, aman Bapak boleh? Aman. Kedengeran jelas. Kedengeran ya? Iya. Iya, luar biasa sekali. Bapak, apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih Teh Kalin. Oke, luar biasa sekali. Sebelum masuk ke pertanyaan, barangkali nih Pak ada yang mau disampaikan dulu. Menyampaikan apa ya? Soalnya suaranya bagus-bagus nih yang di depan saya dari duluan bicara ya. Bisa aja. Apalagi ini apa namanya tadi? Mania Mega Suara. Ya, namanya mania itu berarti kan ini ya, sangat loyal banget nih sama Mega Suara. Memutar lagu pilihan sahabat, sangat ditunggu-tunggu. Tapi sekarang kita memberikan sosialisasi ya tentang rokok ilegal. Betul. Iya. Jadi gimana kalian? Langsung ke pertanyaan ya. Mangga. Oke, Bapak. Jadi memang nih Pak, mungkin tadi kan sudah sedikit dijelaskan juga sama Bu Mirna gitu kan mengenai
rokok tanpa pita cukai. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak peran untuk Satpol PP Jawa Barat sendiri terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal? Iya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa dalam hal ini tentang rokok atau barang kena cukai ya dan hasil tembakau ilegal yang tadi sudah disampaikan dari Kanwil Bea dan Cukai gitu. Gimana sih Pol PP ini gitu ya? Ya kenapa ada Satpol PP ya gitu ya? Ya karena secara peraturan perundang-undangan dari undang-undang tentang Satpol PP sendiri di tahun Undang-Undang 23 2014, di PP 16 tahun 2018 sampai ke Permendagri sampai kepada Perda. Jadi kalau dibilang atribut tentang penegakan suatu aturan itu ada dilekatkan di kesatuan atau di dinas yang di kesatuan polisi Pamong Praja gitu. Jadi di sini kami melaksanakan bersama-sama dengan Bea dan Cukai terus serta untuk memberantas barang kena cukai ilegal. Nah, salah satunya adalah kegiatan hari ini kami melaksanakan sosialisasi tentang tentang tadi ya disampaikan tentang barang-barang yang sudah ditentukan oleh negara dan ditetapkan mempunyai cukainya dan itu memang harus wajib dibayar ya, boleh bilang seperti gitulah. Jadi kita penegakannya kepada peraturannya dan memang secara atributifnya di pemerintah daerah provinsi ada di Satpol PP gitu, Mbak. Gitu Kak Kalin ya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Pak, di sini kan memang banyak ya kegiatan, gambaran kegiatannya juga banyak sekali. Nah, iya betul. Kira-kira kalau untuk gambaran kegiatan dari bidang penegakan hukum tahun 2025 nih, untuk DBH CHT-nya sendiri di Provinsi Jawa Barat itu seperti apa? Iya, jadi dari kegiatan barang kena cukai ini memang negara memberikan dana dari bagi hasil cukai ini untuk Provinsi Jawa Barat. Memang kegiatan ini ada beberapa hal. Tadi ada unsur kesehatannya, ada nanti juga di sini ada asosiasi petani ya, nanti juga tembakau juga akan tahu dan juga bagaimana tentang cara mensosialisasikan kepada masyarakat lah ya. Betul. Gitu, kepada masyarakat apalagi kita kan harus seluruh lapisan ya, karena tadi disampaikan rokok itu jadi kebutuhan nomor 2 setelah nasi, coba bayangin setelah beras kan setelah berasnya kan gitu. Ya, betul. Nah jadi memang ada buat kegiatan kita di sosialisasinya dan kita juga ada sosialisasi langsung mengundang seperti yang berusaha di dalam titipan ya, yang kirim-kirim itu kan, nah kan pasti ekspedisi itu ya harus dikirim-kirim itu kan. Betul. Nah terus juga kita juga diberikan trainer of trainer ya, kita juga dari Satpol PP ini juga diberikan pengetahuan tentang cukai itu. Tadi kan sampaikan ya, cukainya ada yang palsu, ada aja bukan peruntukannya. Kita diberikan juga pelatihan itu supaya karena memang nanti yang ke lapangan, kalau kita namanya itu penegahan itu dengan bea cukai itu nanti dibantu semuanya. Karena memang cukup banyak ya kan di 27 kabupaten kota, ada juga akan dikuatkan juga oleh kabupaten kota setempat juga. Karena bea cukai kan orangnya cuma berapa orang. Kalau ke lapangan dia memang harus bekerja sama gitu ya. Dan juga di sini juga dari Polda juga yang sangat membantu luar biasa karena urusan-urusan ilegal ini kan pasti ada dampak hukumnya banyak, bisa kemana-mana gitu. Jadi bisa kena semuanya gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan dari semua aspek langsung kita laksanakan gitu. Jadi biar sekali jalan lah seperti gitu. Betul, sebetulnya bersinergi dengan baik ya Pak ya. Oh iya dong. Oke. Nah Pak, ini kalian juga mau tanya nih Pak, kira-kira gimana hasil pelaksanaan operasi bersama tahun 2024 Pak? Iya, jadi operasi bersama ini memang sudah dibuat ya dari terutama tahun 2024 ya sampai sekarang. Ini cukup banyak. Jadi dan kita juga sudah melaksanakan kegiatan pemusnahannya juga gitu ya. Jadi pemusnahan kemarin itu kita melaksanakan di Purwakarta. Jadi dari yang 2024 sampai awal 2025. Jadi beberapa tempat. Itu kan nilainya cukup tinggi ya, sampai 22 miliar ya. 22 juta kalau secara uang apa kemarin 1,9 miliar. Gitu. Nilai cukai yang tidak tertagihnya. Yang tidak tertagihnya gitu. Ini kalau yang kali ini kan ada beberapa titik ya Bu ya, mulai dari kecamatan, kabupaten sampai kota juga, betul ya. Betul. Jadi memang bergerak semua. Jadi dari bea cukainya bergerak, dari Provinsi Jawa Barat sendiri kita kemarin itu menemukan sampai sebanyak 6,6 juta
rokok. Banyak Rokok ya, Pak, ya? ilegal. Ya. Dan di Kuningan sendiri nanti disampaikan oleh ini ya, banyak juga. Jadi kalau dilihat hampir satu daerah itu bisa sampai 1,9 miliar lah kalau nilai-nilainya itu. Oke. Jadi kerugian negara lah ya, kepada yang seharusnya diterima oleh negara tapi tidak diterima oleh negara. Itu baru yang kelihatan ya, apalagi yang kasihan itu sebenarnya udah beli yang cukai tapi cukainya palsu. Nah itu kan. Iya. Ya kan, bayangkan gitu kan. Nah jadi teman-teman juga harus tahu jangan sampai harga ada cukainya juga sama-sama lah kita melihat gitu. Jadi jangan sampai ada yang apa sih mencari keuntungan di suasana keruh gitu. Betul sekali, apalagi orang nih nggak berniat membeli rokok ilegal gitu Iya. kan, tapi karena kurangnya edukasi mungkin Iya. jadi taunya ya udahlah yang penting ada pitanya. Iya. Tapi kan yang tadi disampaikan sama Ditanya Ibu ada karena- palsu juga. Betul banget. Bayangin ya, kita dikepung Aduh. berbagai macam gitu. Padahal Dari segala arah nih Pak, kita harus betul-betul waspada. iya, ya. makanya harus minta bantuan dan kerjasama semua dari masyarakat. Betul sekali, luar biasa ya. Nah, di sini mungkin karena narasumber kita banyak nih Pak, pertanyaan Ya. terakhir nih ya. Nah, pesan dan arahan Bapak Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat nih untuk masyarakat itu sendiri seperti Ya. apa? Ya. Mengenai rokok yang meresahkan ini. Ya, Ya. betul ya. Pertama sih kalau kami sangat mengucapkan sangat terima kasih ya ke Bea dan Cukai juga. Jadi apa yang disampaikan ini kalau kami itu kan ketentraman, ketertiban. Jadi tertib itu banyak banget. Sebenarnya Betul. kayak jangankan jauh-jauh ya. Kita di kamar mandi aja harus tertib kan, naruh odol di mana, Betul sekali. naruh ini di mana kan gitu ya. Jadi memang banyak sekali tertib. Sama seperti ini juga, mana yang harus kena pajak, mana yang tidak, mana yang harus dibayarkan oleh negara, mana yang tidak, jelas ada. Nah jadi memang tentang hal ini hati-hati, kerugian tentang ilegal ini kan harus hati-hati diwaspadai, bakalin ya. Betul. Karena murah, tapi ini ada tentang hukum. Jadi nanti kebiasaan ilegal, nanti perilaku ilegal yang lain disambut lagi kan bahaya. Betul banget. Jadi jangan menormalisasi hal itu Nah ya, Pak, betul ya. banget. Nah itu tuh pas banget kalimat bakalin gitu ya. Bener, jangan sampai gitu. Jadi ngeliat ini nggak apa-apa. Mulai dari yang kecil nanti lama-lama besar kan bahaya. Nah Iya. yang apalagi keduanya banyak menyepelekan betul. juga. Nah nanti kan itu kan dampaknya pasti kepada diri sendiri juga ya, tadi disampaikan. betul. Nanti dari petani tembakau nih ngasih tahu juga. Walaupun memang kalimat rokok itu seperti itu, tapi nanti yang ilegal itu kita nggak pernah tahu dalamnya apa dan bagaimana. Betul. Nah terus yang selanjutnya lagi ya kita harus ini yang bayar perusahaan yang itu harus kita hargai ya, mereka yang bayar yang legal itu Iya, kan. Nanti kalau yang legalnya habis sama yang ilegal, nah nanti perusahaannya bangkrut, di situ ada lapangan pekerjaan loh. Nanti Iya. banyak yang Banyak yang di PHK. nanti PHK, ayo. Masalah baru Kan lagi ya Pak. nanti ya? masalah. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Karena mungkin negara. yang merokok ilegal ini tidak terpikir sampai Sejauh Iya. itu. Karena memang yang mereka pikirkan murah Ya, gitu. jangan Waduh. itu. Kalau kita bernegara jangan egois. harusnya Ini negara loh, pikirkan iya. satu sama lain Sama-sama ya, Pak, ya. kita membangun jalan juga. Kalau kita mau pergi keluar dari Kuningan pengen ke Cirebon kan ada prosesnya ya. Betul Itu kan sekali. bersama-sama, nggak mungkin lah sendiri-sendiri aja. Saya buat jalan sampai sini aja kan enggak gitu. Jadi banyak hal ya tentang mereka, apalagi menyambut ini kemerdekaan kita. Aduh, cocok sekali Harus ingat ya sama negara, pembahasannya, iya betul gitu. sekali. Jadi memang hal itu, jadi memang harus dipikirkan semua, pikirkan panjang. Sebenarnya negara juga membuat ini juga nanti dikembalikan lagi kok Betul. kepada masyarakatnya lagi juga. Ada untuk pembangunannya juga, tentang cukai ataupun beberapa hal yang ditarik oleh negara sebagai cukai ataupun pajak atau hal yang lainnya gitu. Begitu kan. Wah, luar biasa sekali ya. Harusnya ini dari Mania Mega Suara sendiri bisa mulai terbuka nih matanya ya. Jangan sampai juga kalian jadi egois gitu ya. Iya. Harus memikirkan juga nih, ternyata Iya. di pabrik rokok tuh yang bekerja juga orang Indonesia. Betul. Atau mungkin ada saudara-saudara kita juga yang di sana. Iya, Betul ya, Bu ya? betul. Aduh, luar biasa sekali. Jadi- Lebih jauh lagi Teh. Apa itu, Bu? Mungkin ini apa efeknya bagi para petani tembakau, Wah, petani iya, betul cengkeh, sekali. maraknya peredaran rokok ilegal ternyata tidak berbanding gini. Rokok banyak beredar, tapi kok sebetulnya permintaan misalnya ke petani tembakau nggak banyak kok. Itu apa sebetulnya? Gitu. Jangan-jangan tadi jukut. Nah, bisa jadi runtah. Iya. Runtahnya Iya. ya yang dibuat ya.
Gitu Kak Kalin ya. Baik, Ya. terima kasih sekali Ya. lagi Bapak, luar biasa sekali ya. Nah, baik, mungkin ini langsung aja aku mau balik lagi. Sepertinya aku pengen banyak tahu nih ya, langsung gitu ya dari Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat ya. Ada Ibu Mirna juga. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di awal. Pokoknya ini Bu Mirna kali ini tandem siarannya sama kalian. Siap. Ya. Kayaknya jangan aku deh ngomongnya. Iya, itu bagus ya. Jangan Bu, nanti aku dipotong honornya. Enggak lah ya. Pokoknya di sini kalian mau banyak tahu juga, karena ini selain edukasi untuk masyarakat dan Mania Mega Suara juga, ini edukasi untuk kalian juga. Jadi kalian juga kan bisa ngasih tahu nih gitu kan ke teman-teman yang lain. Jadi gitu ambasador kan. kita lah ya. Oh iya, betul sekali. Baik, Ibu boleh lah ya kalian langsung nanya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini aku udah antusias sekali nih. Boleh sok. Iya, Ibu. Nah, kira-kira kenapa nih Bu materi gempur rokok ilegal? Apa sebetulnya nih rokok ilegal nih, biar diperjelas lagi gitu ya? Tadi kan ya intinya kalau rokok ilegal itu rokok yang tidak tidak dibayarkan cukainya. Intinya itulah ya. Intinya itu Kalau tadi kita sudah dibahas, ya. kalau kami Bea Cukai yang memiliki tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor cukai gitu. Itu yang cukainya tidak dibayarkan. Artinya apa? Jangan sampai kemudian masyarakat itu mengkonsumsi barang-barang yang ya itu tadi yang ilegal. Kalau Pak Tulus bilang, oh kita sebagai warga negara yang baik, kalau kita bernegara itu tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, Betul. tetapi harus berpikir secara menyeluruh gitu. Untuk negaranya apa, efek bagi lingkungannya apa, karena cukai itu sendiri tidak tadi ya bahwa cukai sebagai bagian dari pajak itu dimanfaatkan oleh pemerintah seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini untuk kalian ketahui sendiri bahwa cukai yang diterima oleh negara itu dikembalikan kepada daerah sebagai sebesar 3% dalam bentuk DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana si DBHCHT ini dimanfaatkan untuk 3 bidang. Ada 3 besaran. Yang pertama 50% untuk kesejahteraan rakyat. Untuk apa kesejahteraan rakyat? Itu tadi misalnya untuk pembelian pupuk bersubsidi, pembelian bantuan mesin, apapun lah untuk para petani, untuk pihak-pihak terkait lah. Kemudian yang bidang kedua untuk kesehatan sebesar 40%. Untuk apa aja? Untuk pembangunan rumah sakit. Di Kuningan memang belum ya, tetapi di Karawang itu sudah ada tuh Pemda Karawang mendirikan rumah sakit yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi. Kemudian untuk pembelian alat-alat kesehatan macam-macam lah. Kemudian ada lagi untuk yang 10% itu untuk penegakan hukum di bidang cukai. Penegakan hukum di bidang cukai. Kenapa? Karena terkait tembakau ini, terkait rokok ini yang termasuk hasil tembakau itu harus tunduk pada undang-undang cukai. Jadi kami perlu untuk memastikan bahwa rokok yang beredar ini memang rokok yang sudah legal. Nah, untuk itu Pemda melalui Satpol PP yang bertugas untuk menegakkan peraturan di daerah itu bekerja sama dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya di dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Jadi kalau ya kasarnya mah kalau kita di jalan nemu nangkep ya udah kita tangkap. Nah tadi untuk Mania Mega Suara ketahui nih, tadi Pak Tulus sudah menyampaikan, kita baru aja kemarin melaksanakan pemusnahan. Kan suka ada tuh pertanyaan, ini Bea Cukai, polisi, Satpol PP ini nangkep rokok ilegal tadi kemanain? Cina palingnya dijual deh, Cina gitu kan? Gitu. Mungkin banyaknya orang yang itu awam berpikir seperti betul, itu. Tidak tahu. Mungkin taunya hanya ditangkap terus ditimbun, dikemanain ujungnya. Nah, itu memang mungkin belum teredukasi ya masyarakat. Nah, sebagai bukti transparansi bahwa atas rokok ilegal yang kita tegah, yang ditegah oleh Bea Cukai, Satpol PP bersama APH yang lain, itu kita meminta penetapan secara hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk ditetapkan sebagai barang milik negara, barang yang menjadi milik negara. Nah, terus diapain kalau udah jadi milik negara? Negara juga nggak bisa menjual juga gitu. Betul. Nah, makanya kemudian akhirnya kita musnahkan. Dimusnahkannya dengan cara apa? Kebayang sebetulnya rokok mah dipiteskan udah selesai, ya kan? Buka bungkusnya sudah terburai tembakau irisnya. Nah,
Tidak demikian. Kami perlu untuk memastikan bahwa betul-betul si barang bukti yang kita tegah itu dimusnahkan secara keseluruhan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Prosesnya itu luar biasa. Padahal kan barang ringkih ya gitu. Itu pertama prosesnya dicacah dulu. Dicacah itu baik bungkusnya maupun rokok batangannya. Habis dicacah dipisahkan antara tembakau dengan yang plastik atau bungkusnya, itu terpisah dengan sendirinya. Sesudah itu baru dibakar. Ternyata sepanjang itu prosesnya. Betul, dibakar sampai menjadi abu. Itu 22 juta batang jadi apa? Abunya kemana? Ini kita kan kerjasama dengan Pemda. Pemda tahu dong aturan di daerah seperti apa. Saat ini berlaku di seluruh Jawa Barat ya Pak ya, nggak boleh melakukan pembakaran dalam jumlah besar di area terbuka karena bisa mencemari udara. Betul, asapnya juga kan tidak baik ya Bu. Nah betul, itu mah jadi menyelesaikan masalah dengan masalah baru ya itu Pak ya. Nah makanya kemudian kami bekerja sama dengan pihak ketiga melakukan pembakaran, di mana pembakaran itu menggunakan insinerator. Jadi nggak ada asapnya. Nggak ada. Jadi si asapnya dimasukkan ke dalam bak air sehingga nggak ada udara yang nggak ada asap yang keluar, nggak ada polusinya. Jadi tidak menimbulkan polusi juga. Betul, itu betul-betul kita musnahkan. Kemarin disaksikan oleh hampir seluruh muspida di Purwakarta kemarin di Kabupaten Purwakarta, yang barang-barangnya itu merupakan hasil tegahan dari seluruh Jawa Barat. Ada dari Cirebon, ada dari Cikarang, ada dari Purwakarta, ada dari Bandung gitu. Oh iya, yang dari operasi bersama itu ya Bu. Dari operasi bersama, betul. Biasa. Jadi memang dimusnahkan di situ ya. Mungkin kalian sendiri baru tahu nih ya, ternyata pemusnahan rokok itu ya nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Apalagi kalau misalkan ada pemikirannya ditimbun lagi nih, dijual lagi nih. Aduh, salah banget. Kalau satu truk aja itu udah menuhin gudang kita. Udah menuhin gudang kita satu truk itu, kalau truk besar kurang lebih berapa Pak? 8 juta batang ya Pak ya? 8 juta batang. Itu kalau udah puluhan juta batang udah menuhin tempat penimbunan kita, itu udah nggak bisa lagi. Makanya kami selalu atas barang tegahan yang kita tegah itu kita langsung minta peruntukannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk ditetapkan mau diapain nih, nanti ditetapkan oleh pemerintah musnahkan gitu. Dan di dalam waktu yang tidak terlalu lama kami sudah harus segera memusnahkan, kita musnahkan gitu. Baik, luar biasa sekali. Nah Ibu, kalau misalkan mungkin ada sedikit yang sudah dibahas juga, tapi ada beberapa yang mungkin kalian juga pengen tahu nih, sama Mania Mega Suara juga pengen tahu sifat atau karakter seperti apa sih sehingga suatu barang itu harus dikenakan cukai. Oke. Tadi gini, yang pasti saya agak sedikit ngacak nih. Barang dikenakan cukai itu karena dia membawa efek samping. Coba lihat nih si akang-akang yang di sini, ada bau rokok nggak? Bau rokok nggak akang? Sok gera buka. Lihat, buka. Ada apa-apa? Aduh, di belakang. Coba ini Mania Mega Suara, dilihat coba bungkus rokoknya itu mungkin ada lagi sekarang lagi dengerin nih ya. Sambil dibuka. Ya. Gerak lihat di situ ada gambar apa? Ada gambar tenggorokan bolong. Ada paru-paru yang menghitam. Iya kan? Kemudian di situ ada tulisan merokok mengganggu kesehatan. Betul. Menyebabkan kecacatan janin atau menyebabkan kematian yang fatal. Nah, itu ada peringatan-peringatan seperti itu. Betul. Jadi barang-barang yang memiliki efek samping itu dikenakan cukai. Itu filosofi dasarnya. Atau nggak cuma rokok aja kali, semua barang memiliki efek samping kalau dikonsumsi tidak dengan benar ya. Betul sekali. Betul. Pada zamannya Indonesia pernah menetapkan gula pasir sebagai objek cukai juga. Gula pasir, minyak tanah. Kenapa minyak tanah dikenakan cukai? Karena dia kan hasil penggalian. Dari perut bumi. Pengolahannya seperti apa? Perusakan lahan. Dan itu juga nanti dampaknya seperti apa? Betul. Kan kita harus tahu. Pembakarannya menyebabkan polusi. Nah itu kan efek sampingnya banyak banget. Nah gula putih ya, mohon maaf kita ketahui konsumsi gula itu menyebabkan diabetes dan lain-lain. Nah termasuk rokok juga. Rokok ya bahkan sampai menyebabkan kematian, sehingga pemerintah harus hadir untuk
pemerintah itu kan nggak diem ya. Kalau betul. misalnya tiba-tiba di daerah ini pemudanya pada mabok semua, masa dibiarin kan? Nggak Tidak mungkin. kan. Nah makanya kemudian dikenakan cukai. Nah kenapa juga harus dikenakan cukai? Tadi selain efek samping yang tadi, konsumsinya itu harus diawasi. Kenapa? Karena sebetulnya tidak boleh ya, ada aturan kesehatan. Saya kurang paham sih ya kalau di aturan sini. Kalau nggak salah sih ada juga, tidak boleh, kurang lebih rokok itu ya tidak boleh dilakukan oleh usia di bawah 18 tahun. Betul, ada. Nah, ada kan ya. Lihat. Nah, saya juga agak sekilas. Nah, tapi kalau di Singapura memang karena saking tidak bolehnya, boro-boro ngerokok di sembarang umum ya. Kalau di Singapura itu betul-betul ada tempat yang terbatas untuk ngerokok, tidak boleh di sembarang. Betul. Rokok sama sekali. permen karet. Nah, Betul. si rokok itu saking dibatasinya, untuk beli rokok harus pakai KTP. Iya, dan yang kalian tahu juga waktu di Singapura itu memang begitu ada anak-anak masuk ke minimarket itu dia storage rokok tuh langsung ditutup. Betul. Iya. Nah, saking pengawasannya ketatnya sangat ketat gitu di Singapura Nah, sendiri. kalau di kita mah gimana tuh, Gening? Tertampil Ya Allah alam ya. mana-mana Pokoknya mah yang penting mah sebetulnya. barang jualan laku wah. Iya betul, tapi juga kan ya mungkin banyak juga ya kayak misalkan anak-anak yang memang disuruh sama orang tuanya gitu. Nah, Anak yang repot seperti itu. itu Kadang dia. secara tidak langsung banyak juga mungkin yang orang tua yang memang mengenalkan juga Tidak gitu kan. secara sadar ya, Iya. tidak sadar dengan nyuruh aja berarti oh boleh ini Iya. gitu ya. Padahal mah sebetulnya ada konvensi internasional tentang tembakau itu, ada ketentuan bahwa terhadap hasil tembakau, rokok termasuk di dalamnya itu, satu, tidak boleh dijual kepada anak di bawah umur. Betul. Kemudian tidak boleh dijual dalam bentuk batangan. Tekenging diketeng kalau kata orang Sunda mah. Atuh udah gimana di kita mah di jalan-jalan sabatang, 2 batang. Iya, nah, itu betul. harusnya Apalagi udah tidak gampang boleh. banget. Betul. Di kita mungkin ya. Memang harusnya penjualan itu ya sudah ada aturannya ya, 1 bungkus gitu ya Iya. harusnya dibeli. Mungkin kalau di warung-warung, di toko-toko modern mah bisa ya. Iya. Tapi ini kalau yang di warung tradisional tidak bisa kita iya, mantau betul. semua ya. Edukasinya belum sampai ke sana mungkin ya. Iya. Nah mungkin juga ada nih beberapa yang mungkin pengen, yang tadinya tidak dilengkapi dengan pita cukai dan pengen ya udahlah coba pakai pita cukai gitu kan. Mungkin ada juga orang yang awam pengen tahu gitu kan, kalau kena cukai berarti kan harus bayar cukai. Nah gimana tuh cara membayarkannya atau cara oke. melunasinya gitu Oke, ya. gini. Jadi untuk barang-barang kena cukai itu ada 2 cara pelunasan. Yang pertama dengan pembayaran saja cukup, tetapi yang kedua harus dengan cara pelekatan pita cukai. Artinya dia harus membeli si pita harus. Jadi ketika dia membayar cukai, dia akan mendapatkan pita cukai untuk ditempelkan sebagai tanda bukti pelunasan. Kenapa dibedain? Ya memang beda karena yang rokok ini betul-betul harus diawasi ya. Itu untuk membayarnya pun yang nggak bisa. Saya mau bikin pabrik rokok, saya mau bikin mau produksi rokok, beli cukainya, nggak bisa gitu dulu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Enggak. Jadi itu mohon izin nih untuk mania Mega Suara, apalagi di daerah Kuningan, Cirebon ini banyak ya produsen tembakau iris atau mungkin rokok ya, banyak ya. Jadi untuk memproduksi barang kena cukai, dalam hal ini rokok, itu kita harus mendapatkan izin dulu. Yang terakhir itu dari Bea Cukai, namanya NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. NPPBKC ini gimana cara dapatnya? Cara dapatnya intinya legalitas perusahaan harus lengkap dulu. Ada izin usaha, ada tanda daftar perusahaan, kemudian ada NIB lah kalau sekarang mah ya. Kalau gitu udah ya, Bu, punya ya. NIB baru nanti bisa minta ke kantor bea cukai terdekat untuk registrasi untuk mendapatkan NPPBKC. Nah, nanti kita melakukan pemeriksaan secara administratif apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau sudah, nanti keluar NPPBKC-nya. Nah, kalau sudah keluar NPPBKC-nya bisa langsung produksi? Belum, karena dia harus mendaftarkan mereknya dulu. Jadi harus didaftarkan dulu selain merek, jenis rokoknya itu tadi apa? Karena beda-beda kan. Rokok itu ada rokok kretek, ada rokok putih,
nanti yang lebih ini lagi ada cerewet tuh. Nah, yang mau kita produksi apa? Ada tembakau iris aja. Tembakau iris yang sudah dikemas itu masuk juga sebagai objek cukai. Tapi kalau tembakau iris yang kiloan kayak gitu mah kalau di pasar-pasar itu enggak. Tapi kalau yang sudah dikemas ada ada brandnya, ada mereknya, itu wajib melekati pita cukai. Nah, jadi harus didaftarkan dulu. Sesudah didaftarkan nanti kita tetapkan dulu, oh ini kategorinya sigaret kretek tangan. Sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin lah yang paling mahal. Yang paling mahal lagi, lebih mahal lagi sigaret putih mesin. Sigaret putih mesin itu tarif cukai per batangnya 1.336. Sementara kalau sigaret kretek mesin 1.231 per batang. Per batang. Itu teh kurang lebih ya teh ya. Nilainya itu sekitar 50%, 54 sampai 57% dari. Jadi kalau dari harga rokok misalnya, kalau harga rokok satu pak itu 50.000. 50, anggaplah 50%-nya itu teh cukai 25.000 lebih, kurang lebih di 26.000 sampai 27.000 itu komponen cukai sebetulnya yang dibayarkan oleh masyarakat. Masyarakat mungkin tidak merasa saya nggak bayar cukai, betul. Yang bayar cukai itu si pengusahanya. Pengusahanya bayarin dulu, terus baru membebankan di harga jual ecerannya. Iya, gitu. Betul sekali. Bahkan mungkin buat yang nggak paham juga kayaknya untuk edukasi hal ini banyak yang bisa kita dapatkan, atau mungkin bisa juga datang ke bea cukainya untuk bertanya-tanya terlebih dahulu. Boleh, gitu ya. boleh datang ke kantor bea cukai. Ini kalau yang Kuningan mungkin yang paling dekat ke kantor bea cukai Cirebon ya. Atau kalau lagi jalan-jalan ke Bandung, mangga ada kantor bea cukai Bandung juga ya. Nah iya betul, datang atau buka-buka deh medsos kita. Kalau sekarang edukasi tentang rokok ya semua di media sosial kami, di medsos official kami ada, sok buka-buka deh. Iya. Nah tadi juga kan sudah sempat dibahas juga kalau misalkan memang rokok yang ada, kalau udah jelas ya kalau ilegal tidak ada pita cukainya. Tapi tadi sudah dikasih tahu juga terkadang ada pita cukainya juga, belum tentu itu belum tentu legal gitu kan. Nah ini agak sedikit membingungkan ini, apalagi buat Mania Mega Suara yang mungkin baru dengar, kaget juga mungkin ya. Wah berarti harusnya gimana dong ini? Iya itu tadi memang mungkin kalau mau saklek mah ya udahlah, identifikasi pita cukai itu tugasnya bea cukai atau Satpol PP gitu. Yang gampang. Tapi jangan salah, dari pita cukai itu sebetulnya sebuah parameter keamanan bagi konsumen juga teh. Jadi gini, pita cukai itu setiap tahun desainnya berbeda. Setiap tahun berganti, kalah dengan uang. Kalau uang mah ada beberapa periode ya baru berganti. Ya, kan uang juga suka dipalsukan ya, sehingga kemudian desainnya beberapa saat secara berkala lah diganti juga. Nah, kalau pita cukai rokok dan ya pita cukai aja lah semuanya, dan minuman itu setiap tahun berubah deh. Kenapa? Satu, untuk mencegah pemalsuan. Kenapa? Ya memang rentan dipalsukan. Sekarang teteh bayangin kalau satu pak rokok 50.000 itu komponennya kurang lebih anggaplah 50%, itu tuh 25.000-nya cukai. Itu cuma segede gini pita cukainya. Uang mah 20.000 segede gitu. Artinya secara nilai betul. Secara intrinsik nilainya jauh lebih berharga si pita cukai. Nah, jadi bukan hanya sebagai tanda pembayaran, juga tanda pengamanan. Nah, kemudian kepentingannya apa bagi konsumen? Kita mah nggak tahu, yang penting mah beli rokok weh. Nah, padahal dengan melihat bagaimana desain pita cukai setiap tahun, itu sebagai jaminan bagi konsumen, ini produknya masih baru. Kalau kita mungkin di produk-produk umum yang nggak ada pita cukainya kan hanya ngelihat MFG-nya kapan, kemudian expire date-nya kapan, itu kan? Expire-nya kapan? Ini udah kadaluarsa belum gitu. Betul. Kalau rokok memang tidak ada, saya nggak tahu, kayaknya sih tidak ada kadaluarsanya. Tetapi ketika gambar atau desain pita cukai yang kita ketahui itu adalah produksi yang tahun sebelumnya, bisa kebayang dong, duka isinya kayaknya itu udah jamur hungkul belukan. Nah gitu. Nah ini teh untuk Mania Mega Suara, desain pita cukai yang tahun ini parameternya adalah desainnya itu adalah bergambar bunga Nusantara lah. Nah, kalau yang sebelumnya saya takut salah, ikan, biota laut. Jadi bukan biota laut, berubah-ubah. Nah, jadi
Mania Mega Suara harus tahu nih kalau beli rokok yang ada pita cukainya gambar bunga kalau yang sekarang. Yang sekarang gambar Kalau bunga. belinya yang gambar harimau itu produksi 3 tahun lalu. Asik. Bisa jadi diambil di Pita cukainya? pita cukainya aja. Pita Kemungkinan nggak kira-kira kalau misalkan? Kalau saya sih katakanlah pita cukainya asli tapi itu produk yang sudah expire, kebayang jamurnya kayak gimana ya Pak ya? betul. Iya. Bisa jadi kalau ditempelin kayaknya sih ya karena itu tadi lah pokoknya harus pinter-pinter. Kalau ini gambarnya masih gambar ikan atau gambar harimau, itu mah udah produk lama gitu. Iya, aduh luar biasa sekali ya Mania Mega Suara. Memang pembahasan rokok nih kayaknya nggak ada habis-habisnya. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya.